Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena 1-2 minggu kemarin saya nggak ngupload video untuk pembelajaran kelas Google Ads penelusuran karena memang kesibukan eh, yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita teruskan aja. Sekarang itu kita belajar di bab 3 tentang apa itu lelang di dalam Google Ads. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara mengembangkan bisnis melalui Google Ads, terus apa manfaat Google Ads penelusuran. Nah, salah satu hal yang nggak bisa kita abaikan kalau pengen belajar Google Ads itu adalah bidding atau lelang. Karena ini adalah sistem dari Google Ads yang digunakan untuk bagaimana cara atau mekanisme iklan kita tampil, kayak gitulah kurang lebih. Jadi langsung aja, sekarang kita belajar tentang apa itu lelang di dalam Google Ads. Nah, teman-teman perlu tahu dulu semuanya. Jadi Google Ads itu menggunakan sistem lelang untuk mengurutkan iklan yang muncul di halaman penelusuran. Jadi kan kita misalkan kalau pasang iklan nih, misalkan kita pasang iklannya tentang apa ya? Saya ambil contoh saya deh ya gitu. Saya pasang iklan tentang properti atau jualan rumah. Nah, yang masang iklan kan bukan saya sendiri aja. Banyak pengiklan lain yang menggunakan Google Ads juga mungkin gitu ya. Nah, bagaimana caranya Google menampilkan iklan di antara banyak-banyak pengiklan yang sama gitu, sama-sama menjualkan properti. Nah, itu ada caranya sistem lelang. Itu untuk menentukan urutan iklan. Karena kan kalau misalkan teman-teman boleh searching deh di Google, misalkan mencari properti rumah di Bandung gitu misalnya kan. Ada biasanya paling atas tuh yang iklan, ada juga iklan tuh yang di bawah. Ada yang di halaman 2 Google-nya. Pokoknya macam-macam. Nah, itu untuk menentukan posisi itu tuh bagaimana sih mekanismenya gitu. Nah, bisa dibaca di paragraf 2-nya, hal utama dan yang terpenting adalah pengguna Google ingin melihat iklan yang relevan. Jadi kita harus pasang iklan yang relevan, itu kuncinya. Selain bidding, walaupun itu akan pengaruh juga. Kita lihat selanjutnya. Jadi ada istilahnya bidding harga kedua atau lelang harga dua. Harga kedua. Jadi sistemnya gini. Misalkan kita berani nih, saya pasang iklan untuk properti di Arca Manik misalnya kayak gitu. Saya berani untuk setiap orang yang ngeklik iklan saya berani membayar ke Google itu 150 rupiah misalkan ini. Tapi ada orang lain yang pasang iklannya sama properti di Arca Manik, tapi dia ngebidnya cuma 100. Ada juga yang lainnya lagi, misalkan yang pasang iklan yang sama, dia ngebidnya berani di 300 per satu klik. Nah, siapa yang akan diurutkan berdasarkan Google? Itu pertama memang biddingnya. Ya namanya juga bisnis dong, Google pengen ada pemasukan yang lebih besar, yang lebih menguntungkan Google. Tapi selain bidding, Google juga memperlihatkan atau mempertimbangkan tingkat relevansi dari iklannya itu sendiri gitu. Misalkan dia pasang iklannya properti di Arca Manik Bandung, tapi ternyata pas diklik itu landing page-nya nggak relevan, bukan properti yang di Arca Manik, jadi cuman clickbait doang gitu. Nah, itu Google juga mempertimbangkan hal itu. Nah, ini lelang harga kedua itu maksudnya apa? Jadi saya untuk mengalahkan bidding yang 300 ini, tidak perlu saya membayar 300 rupiah untuk satu klik. Tapi hanya lebih 1 rupiah pun itu udah bisa menang. Maksudnya gini. Nah, orang yang pasang bid di 100 per satu klik bisa ngalahin bidding saya 150 tanpa harus membayar 151, tapi cukup membayar dengan 101, yaitu lebih dari biddingnya dia sendiri. Kalau apa? Kalau saya ngebidding 150 tapi iklan saya jauh lebih jelek, jauh lebih buruk kualitasnya menurut Google daripada orang yang pasang iklan 100 ini. Gitu ya, paham?
Nah, begitu juga saya ngebid di 150 untuk satu kali klik iklan, untuk iklan dengan kata kunci tadi, properti di Arca Manik Bandung. Saya tidak perlu mengalahkan orang yang ngebid 300 dengan saya membayar Rp301, enggak. Saya cukup membayar 102. Kalau dari dasar saya mah berarti 151. Ini mah kalau dari tadi sudut pandang yang 100, salah, maaf. Nah, ini kalau sudut pandang saya yang pasangnya 150, untuk mengalahkan yang 300 saya cukup membayar 151. Asal kualitas iklan saya melebihi orang yang pasang bidding di 300. Nah, kayak gitu kurang lebih lah ya. Maaf kalau misalkan penjelasannya agak balelol gitu ya, kalau kata Sunda mah. Diulangi lagi aja biar paham. Nah, ini ada 5 cara untuk Google menentukan posisi iklan kita. Cara peringkat iklan menentukan posisi iklan. Yang pertama udah jelas tadi, yang seperti yang saya sampaikan, bid. Memang Google mempertimbangkan bidding dari setiap pengiklan. Semakin besar bidding, semakin tinggi kesempatannya untuk mendapatkan posisi iklan yang bagus. Misalnya di halaman pertama dan di atas gitu. Itu contohnya. Kemudian selain bid, Google juga nggak matre-matre amat, nggak cuman mempertimbangkan uang doang, bidding doang. Tapi yang kedua, nilai minimum kualitas iklan. Jadi kalau kita pasang iklan di Google, itu ada nilai kualitas iklannya, mulai dari yang buruk, rata-rata, baik, dan baik sekali. Nah, minimal iklan kita harus di level baik. Kalau di level baik itu biasanya kita punya nilai yang bagus lah gitu. Gimana caranya biar iklan kita nilainya itu baik? Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Yang penting sekarang kita tahu, selain bidding, nilai kualitas iklan juga pengaruh. Yang ketiga, konteks query. Jadi konteks query itu Google mempertimbangkan istilah penelusuran yang dimasukkan sama target market kita, lokasi orang tersebut pada saat melakukan penelusuran, jenis perangkat yang digunakan. Jadi misalkan contohnya gini, ini kalau misalkan ada orang, ini beda studi kasusnya, misalkan jualannya jualan case iPhone. Nah, ada orang yang nge-search misalnya case iPhone. Nah, kalau misalkan ada pengiklan yang pasang iklan case iPhone, sama ada pengiklan yang pasang case smartphone umum gitu, Android juga ada dan segala macam, Google akan mempertimbangkan itu. Ini orang yang nge-search itu pakai HP iPhone dan menggunakan kata kunci atau penelusuran cari case iPhone di Bandung misalnya, kayak gitu. Nah, ini ada 2 pengiklan nih dengan bidding yang sama lah, ibaratnya kayak gitu, dengan kualitas iklan yang sama, tadi skornya misalkan sama-sama baik. Nah, Google akan mempertimbangkan hal lain, konteks query. Misalkan yang satu mah memang khusus menjualkan case iPhone, yang satu hanya menjualkan case smartphone secara global gitu. Ada Android juga, ada Xiaomi, Oppo, segala macam lah itu ada. Nah, ini akan menjadi pertimbangan Google untuk menampilkan iklan yang mana ke pencarian tadi. Terus ada dampak ekstensi. Jadi ada dampak ekstensi iklan. Saat membuat iklan, kita ada opsi pilih ekstensi. Ekstensi itu tambahan lah. Ada ekstensi nomor telepon, ekstensi site link, atau ekstensi apapun, nanti ada lebih jelasnya. Nah, dampak dari ekstensi iklan ini, apakah efektif atau tidak, relevan atau tidak, Google juga akan mempertimbangkannya. Misalkan saya jualan properti dengan headline properti murah di Arca Manik Bandung, terus ada deskripsinya. Lokasi di sini harga bisa nego dan sekian gitu. Nah, kemudian di bawahnya saya tambah ekstensi telepon. Ekstensi telepon itu jadi orang tanpa harus masuk landing page bisa langsung telepon ke saya, kontak ke saya. Nah, itu juga akan dipertimbangkan oleh Google. Apakah ekstensi ini relevan
efektif atau tidak. Kalau masih bingung, terima dulu aja. Yang kelima, kualitas iklan waktu lelang. Jadi Google Ads juga mempertimbangkan seberapa relevan dan bergunanya iklan serta situs yang tertaut bagi orang yang akan melihatnya. Jadi ketika lelang berlangsung nih, ada orang yang sedang mencari rumah di Arsa Manik, Bandung. Nah itu kan Google akan melakukan lelang nih, bidding siapa yang paling bagus, skor atau iklan siapa yang skornya bagus, terus tadi konteks query dan segala macam. Kualitas iklannya juga kitanya dipertimbangkan sama Google, kurang lebih lah kayak gitu. Nah kemudian ini ada 3 faktor penentu kualitas iklan. Yang pertama, CTR atau click through rate, atau bahasa Indonesianya rasio klik tayang. Jadi CTR ini akan menentukan kualitas iklan kita. CTR itu apa maksudnya? Kayak gini, iklan kita ditayangin nih ke 1000 orang sama Google. Nah dari 1000 orang yang melihat, ternyata yang ngekliknya cuma 100 orang. Berarti artinya CTR-nya kita itu 10%. Beda lagi misalkan ada orang lain, pengiklan lain, sama Google menayangkan ke 1000 orang. Tapi dari 1000 orang itu, orang ngeklik, tertarik untuk ngeklik iklannya, itu ada 200 orang. Berarti CTR-nya 20%. Nah, otomatis yang CTR 20% itu Google akan menganggapnya kualitasnya lebih baik daripada yang CTR-nya 10%. Kayak gitu. Kemudian kualitas halaman landing iklan. Udah jelas, ini mah kan kita Google Ads nih. Kalau Google Ads kan harus punya website atau landing page gitu. Nah, landing page atau websitenya juga ini tidak terlepas dari pantauan Google. Bagaimana kualitas landing page-nya, apakah cepat load time-nya atau dibuka tuh lemot, kemudian kontennya apakah relevan dengan apa yang diiklankan. Jangan sampai kita ngiklanin properti, pas landing page-nya dilihatnya ternyata jasa tukang gitu kan, beda. Iklannya jual rumah, jual properti. Pas dibuka landing page-nya adalah jasa tukang atau pertukangan, itu udah berbeda, itu udah nggak relevan. Nah termasuk ini relevansi iklan tadi ya, langsung nyambung penjelasannya yang tadi. Nah, ada cara meningkatkan peringkat iklan. Jadi kalau tadi kan ini adalah 3 faktor penentu kualitas iklan. Nah, kita bagaimana sih caranya meningkatkan peringkat iklan kita? Atau ya gampangnya gini, sesama ke pengiklan nih bagaimana kita mengungguli mereka yang sama-sama pasang iklan di bidang bisnis yang sama dengan kita, atau target yang sama, target market yang sama. Tadi kan salah satu penentu atau faktor penentu kualitas iklan adalah CTR. Nah, bagaimana cara meningkatkan peringkat iklan melalui CTR? Yang pertama, berikan informasi spesifik dalam iklan dengan kata kunci yang relevan. Tadi kalau saya jualan properti di Arsa Manik, Bandung, ya target kata kuncinya juga yang relevan. Properti di Arsa Manik, Bandung contohnya gitu. Jangan sampai saya mengiklankan properti di Arsa Manik, Bandung, tapi saya pasang kata kuncinya properti di Jakarta gitu misalnya. Atau properti secara umum, itu kan artinya kurang spesifik. Yang kedua, lakukan eksperimen dengan berbagai pesan ajakan, CTA, call to action. Mungkin call to action yang seperti ini terlalu diskriminatif, diganti, terlalu mengintimidasi, diganti, kayak gitu. Dan ini memang experience. Yang ketiga, soroti manfaat unik dari produk atau layanan Anda. Misalnya nih, properti saya tuh apa sih value added-nya atau nilai tambah dari properti yang saya jual. Misalnya apa ya, legalitas aman, itu masukin, ada kata-kata legalitas aman di dalam iklannya. Atau misalnya garasinya luas, masukin garasi luas, kayak gitu. Yang keempat, buat iklan teks spesifik per lokasi atau waktu. Jadi bisa jadi kan orang melihat iklan pada saat pagi hari,
sama pada saat sore hari atau malam hari itu kan berbeda, moodnya berbeda, dia mungkin sedang di kantor atau dia sedang di rumah, itu beda. Nah, coba kita buat iklan teksnya itu disesuaikan dengan sekiranya kondisi target market kita pada saat itu dan sedang ada di mana. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, untuk meningkatkan peringkat iklan dari segi kualitas halaman landing. Yang pertama, kirim traffic ke halaman landing yang tepat. Tadi udah dibahas ya. Jadi kalau kita jualan properti, ya pasang landing page-nya atau website-nya ya yang sesuai, yang properti gitu. Jangan jadi jualan yang lain, misalnya pertukangan lah, jasa kontraktor lah, jangan. Karena itu nggak tepat jadinya. Konsistensi informasi yang ada di landing page itu. Jadi landing page itu betul-betul hanya konsisten mengandung informasi tentang apa yang kita iklankan. Jangan sampai melenceng kemana-mana. Yang ketiga, buat situs kita terlihat transparan dan bisa dipercaya. Jadi ya buat situsnya yang garis lurus aja lah gitu, jangan banyak link-link yang mencurigakan, untuk segala macam banyak lah. Yang keempatnya, tingkatkan kecepatan pemuatan. Nah ini udah masuk teknis ya. Misalkan kan kadang website itu beda-beda nih, ada yang lemot, ada yang ketika diakses itu loadingnya lama gitu, ada yang cepat. Nah itu coba ditingkatkan, karena semakin cepat dimuat itu akan pengaruh ke peringkat iklan juga. Yang terakhir, pertimbangkan soal versi seluler, karena zaman sekarang banyak orang yang mengakses website itu, mengakses Google itu melalui mobile. Jadi website kita atau landing page kita harus mobile friendly itu. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan peringkat iklan dari segi relevansi iklan, yang pertama, tambahkan kata kunci negatif. Nah, soal kata kunci negatif ini udah saya jelasin di video sebelumnya, jadi silahkan aja tonton untuk lebih jelasnya. Yang kedua, beri perhatian khusus untuk perangkat seluler. Tadi ya, mobile friendly itu wajib, mutlak, harus. Yang ketiga, lokalkan. Maksudnya lokalkan gini ada, biar relevan. Kalau kita memang jualan properti di Arsa Manik Bandung dan misalkan target saya hanya orang Bandung aja, kayaknya rumah di sini mah tidak akan disukai oleh orang-orang yang di luar kota Bandung. Pasti ini target marketnya orang Bandung aja. Nah, misalkan saya beranggapan seperti itu. Jadi ya udah, lokalkan iklan itu. Jadi iklannya hanya tampil di orang-orang sekitaran Bandung aja, nggak kemana-mana. Itu maksudnya. Jadi biar lebih relevan iklan kita. Dan yang terakhir, sertakan istilah penelusuran yang relevan dalam iklan teks Anda. Jadi kalau misalkan kita tadi pasang iklan properti di Arsa Manik Bandung, kemudian orang kan menelusurinya atau nge-searchnya bukan properti Arsa Manik Bandung, nggak gitu kan biasanya, tapi rumah baru di Arsa Manik Kota Bandung misalkan. Itu istilah penelusurannya kayak gitu. Nah, kalau bisa kalimat istilah penelusuran itu harus terkandung di iklan kita, entah itu di judul, entah itu di deskripsi iklannya, itu harus terkandung kayak gitu maksudnya. Nah, untuk soal bidding dan bagaimana kualitas iklan, alhamdulillah bisa selesai dengan satu bab ini, nggak seperti sebelumnya banyak videonya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut insya Allah ke bab keempat tentang bagaimana membuat iklan teks yang tepat untuk pelanggan kita. Nah, tapi tetap saya tidak akan membawa dulu teman-teman ke dashboard Google Ads-nya, karena takutnya nanti bingung atau gimana. Jadi pasti sampai akhir itu akan isinya tentang teori semua, tapi insya Allah teorinya saya tambahkan contoh-contoh juga. Ya ini mohon kesabarannya aja. Insya Allah nanti pada waktunya kalau udah ini semua saya akan bawa ke dashboard. Tapi kalau teman-teman mau langsung sekarang ngelihat dashboard Google Ads itu seperti apa sih, biar sambil gitu ya belajarnya, ya monggo silahkan kayak gitu.
Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.